Perjanjian Hudaibiyah merupakan perjanjian damai antara kaum musyrikin Quraisy di Mekah dengan kaum muslimin Madinah yang disepakati pada bulan Zulkaidah 6 Hijriah 628 Masehi. Hubungan kedua kubu yang terus memanas akibat Perang Badar, Perang Uhud, dan Perang Khandaq membuat situasi kedua kubu saling bersiaga. Kesepakatan Hudaibiyah bermula ketika Rasulullah bersama 1.400 kaum muslim Madinah berangkat untuk menunaikan ibadah umroh ke Baitullah di Mekah. Akan tetapi, kaum Quraisy menghadang mereka di Zulhulaifah, sehingga Rasulullah dan rombongan terpaksa berhenti di dekat sebuah sumur yang disebut Hudaibiyah di utara kota Mekah. Karena kaum Quraisy bersikeras menghalangi, maka Utsman bin Affan kemudian diutus oleh Rasulullah untuk bernegosiasi dengan kaum Quraisy Mekah hingga diperolehlah kesepakatan damai antara kedua pihak. Pada dasarnya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menginginkan adanya ketegangan, apalagi sampai berakhir dengan peperangan, asalkan dakwah Islam tidak dihalangi dan terus ditindas. Akhirnya perjanjian Hudaibiyah disepakati kedua belah pihak, walaupun perjanjian tersebut agak merugikan kaum muslimin. Dalam perjanjian disebutkan, siapa saja yang datang dari kaum musyrik kepada Nabi tanpa izin keluarganya, harus dikembalikan ke Mekah, namun tidak berlaku jika sebaliknya. Karena itu, banyak mualaf dari kaum Quraisy yang terpaksa dikembalikan ke Mekah dan mengalami penyiksaan, di antaranya peristiwa yang menimpa sahabat Abu Jandal dan Suhail. Kisah Abu Jandal dan Suhail, silahkan klik link di deskripsi video ini. Meskipun hubungan yang lebih baik terjadi antara Mekah dan Madinah setelah kesepakatan perjanjian Hudaibiyah, namun gencatan senjata akhirnya dirusak oleh kaum Quraisy sendiri. Secara licik, Bani Bahar yang merupakan sekutu kaum Quraisy menggunakan kesempatan ini untuk melakukan balas dendam kepada suku Huza'ah yang menjadi sekutu kaum muslim. Pada malam hari, Bani Bahar melakukan serangan mendadak ke perkampungan Bani Huza'ah, dan secara senyap kaum Quraisy mengirimkan bantuan personil dan senjata pada Bani Bahar. Setelah kejadian itu, beberapa orang di antara suku Huza'ah menghadap Rasulullah di Madinah. Mereka mengabarkan tentang pengkhianatan yang dilakukan oleh Bani Bahar dan kaum Quraisy. Karena merasa pengkhianatannya diketahui, kaum Quraisy pun mengutus kepala suku Quraisy Abu Sufyan ke Madinah untuk memperbarui isi perjanjian. Sesampainya di Madinah, Abu Sufyan berdalih atas peristiwa tersebut kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, namun beliau tidak menanggapinya dan tidak memperdulikannya. Abu Sufyan pun menemui Abu Bakar, Umar, dan Ali bin Abi Thalib. Ia meminta agar mereka memberi solusi agar Rasulullah berkenan merubah isi perjanjian. Namun usahanya gagal. Dengan begitu, maka perjanjian Hudaibiyah dengan sendirinya tidak berlaku lagi, karena dikhianati kaum Quraisy sendiri. Dengan adanya pengkhianatan ini, maka Rasulullah memerintahkan semua sahabatnya menyiapkan senjata dan perlengkapan perang untuk membebaskan kota Mekah dari kekufuran. Setelah kepemimpinan Madinah diwakilkan kepada Abu Rum al-Ghifari, maka pada tanggal 10 Ramadan 8 Hijriah, Rasulullah beserta 10.000 pasukan muslim bergerak dari Madinah menuju Mekah. Di tengah perjalanan, pasukan bertemu dengan Abbas, salah seorang paman Rasulullah bersama keluarganya yang bertujuan untuk berhijrah ke Madinah. Ketika sampai di Maradahraan dekat kota Mekah, Rasulullah memerintahkan masing-masing pasukan untuk membuat api unggun. Maka malam itu juga, Abbas berangkat kembali menuju Mekah, dengan menaiki begal milik Rasulullah menemui penduduk Mekah, agar mereka meminta jaminan keamanan kepada Rasulullah. Di tengah perjalanan,
Abbas mendengar suara Abu Sufyan dan Budail bin Zarqa, yang tengah berbincang karena melihat banyaknya api unggun di pinggiran kota Mekah. Abbas kemudian menasehati Abu Sufyan untuk menyerah dan meminta jaminan keamanan. Akhirnya Abu Sufyan mengikuti permintaan Abbas, mereka berdua berangkat menemui Rasulullah, dan Abu Sufyan pun masuk Islam. Maka Rasulullah pun memberikan jaminan keamanan bagi siapa saja yang berlindung di rumah Abu Sufyan. Ketika sampai di Zutuwa, Rasulullah membagi pasukannya menjadi 4 kelompok untuk memasuki kota Mekah. Khalid bin Walid memimpin pasukan untuk memasuki Mekah dari bagian bawah. Zubair bin Awam memimpin pasukan memasuki Mekah bagian atas dari Bukit Kada dan menegakkan bendera di Al-Hajun. Abu Ubaidah bin Jarrah memimpin pasukan dari tengah-tengah lembah hingga sampai ke Mekah. Sa'ad bin Ubadah memimpin kaum Ansor memasuki Mekah dari arah sebelah barat. Saat seluruh pasukan memasuki kota Mekah, kaum musyrikin Quraisy dan para pemimpin mereka sangat ketakutan, karena teringat kejahatan mereka pada masa lalu. Namun Rasulullah dengan akhlaknya yang mulia, malah memerintahkan kepada pasukan muslim menyerukan, Al-Yaum, Yaumal Marhamah. Hari itu, siapa saja penduduk Mekah yang berdiam di rumah masing-masing, atau berlindung di Baitullah, atau di rumah Abu Sufyan pemimpin mereka, akan dijamin keamanannya oleh Allah dan Rasul-Nya. Kemudian dari Al-Hajun, Rasulullah memasuki Masjidil Haram dengan diikuti kaum Muhajirin dan Ansor. Beliau kemudian melakukan tawaf di Baitullah. Rasulullah kemudian memerintahkan untuk membersihkan Baitullah dari lukisan dan berhala-berhala yang selama ini dipuja kaum musyrikin Quraisy. Rasulullah juga memerintahkan Bilal bin Rabah untuk menyerukan azan dari atas Baitullah sebagai tanda kemenangan dan tegaknya kalimat La ilaha illallah. Ketika Rasulullah berdoa di Bukit Safa, terlihat kesedihan di wajah kaum Ansor. Terbayang oleh mereka sekarang, bahwa Rasulullah pasti akan meninggalkan Madinah, dan kembali tinggal di Mekah. Tetapi setelah selesai berdoa, Rasulullah lantas berseru kepada kaum Ansor, "Berlindunglah kepada Allah, aku tetap akan bersama kalian." Mendengar itu, hilanglah kesedihan dari wajah kaum Ansor, sebab Rasulullah akan tetap kembali ke tengah mereka. Sejak Fatu Mekah, banyak penduduk Mekah yang menyaksikan sendiri betapa Rasulullah datang bukan sebagai tiran, melainkan sungguh-sungguh membebaskan mereka dari kehinaan. Maka, berbondong-bondonglah mereka memeluk Islam. Wallahu a'lam bishawab.